Ya, hai, assalamualaikum Leo. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Leo. Ini pesan penting yang harus kamu tahu. Di sini di hubungan asmara dan segi yang lainnya ya, karir, keuangan, bisnis, usaha gitu. Nanti kalian sesuaikan aja energinya. Pesan penting untuk kalian itu yang pas yang mana gitu ya. Itu yang resonate yang mana gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, langsung kita readingkan aja pesan penting apa yang harus diketahui Leo di sini ya. Di hubungan asmara dulu di kalian ini ada separation ya. Otomatis ini pernah ada hubungan dengan seseorang masa lalu yang ada keberpisahan di sini. Ya, hubungan kalian ada keberpisahan yang dipicu oleh permasalahan yang ada di hubungan mungkin atau permasalahan-permasalahan yang lain yang memang kalian harus berpisah gitu ya. Energinya seperti itu. Dan di sini kalau saat ini kalian masih dalam waktu berpisah di sini, kalian belum ada yang belum kembali ke dalam hubungan ya. Di sini dengan keberpisahan ini untuk kalian lebih bahagiakan diri sendiri dulu gitu ya. Kemudian di sini dengan keberpisahan ini mungkin memang Tuhan memberikan waktu untuk kalian berproses di kehidupan kalian sendiri gitu. Entah menyelesaikan permasalahan yang ada di kalian sendiri, atau mungkin kalian harus berfokus ke karir, keuangan, bisnis, usaha dulu, atau ke hubungan yang lainnya gitu ya. Itu atau mungkin kalian menginginkan untuk adanya pencapaian ke depan atau planning-planning yang harus kalian realisasikan ke depan gitu. Dengan kalian berpisah ini justru lebih banyak yang bisa kalian lakukan sebenarnya ya, selain hubungan dengan seseorang ini kan gitu ya Leo ya. Itu jadi lebih ke berproses ke kalian sendiri, nikmati di saat kalian ada keberpisahan dengan seseorang ini. Yang mana mungkin Tuhan kayak memberikan waktu untuk kalian hubungan kalian nih berpisah dulu. Kalian harus berproses ke yang lainnya gitu. Nanti kalau saatnya tiba, kalau memang kalian ini membutuhkan untuk hubungan kembali ya akan dikembalikan lagi sama Tuhan kan gitu ya. Itu jadi nikmati di saat kalian ada keberpisahan, di saat kalian sendiri di sini. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya karena waktu tidak terulang lagi gitu ya. Itu gunakan waktu sebaik-baiknya di saat kalian ada keberpisahan. Jadi jangan berfokus ke kenapa kalian berpisah, kenapa ada permasalahan ini itu, seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kalian singkirkan aja, karena semua waktu itu Tuhan yang menentukan gitu kan ya. Yang harus kalian lakukan seperti apa, itu tuh kalian manfaatkan di sini ya, di energi separation ini gitu. Itu kalau kalian masih dalam saat ini masih ada keberpisahan dengan orang masa lalu yang mungkin ingin kalian ada kembali lagi ke dalam hubungan gitu kan, itu. Kalau kalian yang saat ini sudah melewati proses separation di sini ya, kalian pernah melewati keberpisahan di sini dan saat ini mungkin kalian yang mempunyai energi reconciliation, ada yang kembali ke dalam hubungan lagi nih. Entah si Leo yang kembali ke dalam hubungan dengan dia atau sebaliknya, yang pasti hubungan kalian ini kembali membaik setelah kalian ada keberpisahan di sini ya. Itu dan dengan reconciliation ini, dengan kalian kembali ke dalam hubungan ini juga manfaatkan di hubungan kalian ke depan gitu ya. Karena di sini kalian sama-sama menginginkan untuk adanya hubungan yang kembali lagi, kalau saya lihatnya seperti itu. Manfaatkan waktu yang pasti ya, karena waktu tidak datang dua kali, entah itu waktu di saat kalian ada keberpisahan atau kalian kembali ke dalam hubungan gitu ya. Manfaatkan itu. Kalau memang kalian menginginkan untuk adanya kebersamaan dengan seseorang yang ada saat ini, gunakan waktu yang lebih baik gitu ya. Itu
berikan energi kebaikan-kebaikan, berikan energi cinta kalau memang kalian ini benar-benar memberikan energi sayang ke dianya gitu. Karena kalau saya lihatnya si Leonya masih mengharap seseorang ini kembali gitu kan. Itu. Dan di sini ada chemistry, otomatis ini energi kedua belah pihak ya. Itu. Jadi si Leonya ingin dia kembali dan dia juga menginginkan Leonya kembali ke dalam hubungan lebih baik gitu. Ikatan batin kalian sangat kuat. Kalian seperti layaknya bercermin ya, itu kayak mirror gitu kan. Chemistry-nya kuat, otomatis kalau misalkan si Leonya ingin tahu tentang dianya ya berkaca ke diri sendiri, ya itulah energi dia yang ada di Leonya. Dan sebaliknya ya, kalau dia ingin ngelihat Leonya, ya dia otomatis berkaca ke dia sendiri gitu ya. Dan energinya memang kalian mengharapkan untuk adanya kembali ke dalam hubungan di sini dengan seseorang ini ya. Chemistry kalian kuat di sini. Dan kemudian di sini untuk di chemistry ini pesannya untuk kalian ini, chemistry ini nggak bisa dibuat-buat ya gitu, nggak bisa dibikin dari masing-masing gitu. Chemistry ini muncul dari hati kalian, yang mana memang ini energi yang diberikan Tuhan ke hubungan kalian di sini, menguatkan secara hati, menguatkan secara batin kalian agar terhubung satu sama lain gitu ya. Itu yang otomatis memberikan energi kebahagiaan yang pasti yang ingin kalian lewati dengan chemistry ini gitu kan. Dan biasanya dengan chemistry ini justru lebih kuat feeling kalian ya, perasaan kalian ini satu sama lain sama-sama kuat di sini, terhubung, terikat mungkin seperti itu ya. Itu nggak bisa terpisah seperti itu kalau chemistry-nya benar-benar kuat di sini gitu. Karena kayak istilahnya darah dianya itu masuk ke darahnya si Leo dan sebaliknya kan gitu ya. Jadi kepekatan itulah yang kalian dapatkan dalam chemistry ini gitu ya, seperti itu kekuatannya gitu. Itu jadi di sini istilahnya gunakan chemistry kalian, karena chemistry ini akan menguatkan hubungan kalian selanjutnya gitu ya. Itu. Dan di sini ada heart-to-heart conversation untuk kalian memang dikembalikan ke dalam hubungan di sini ya. Di samping karena chemistry ya, ini memberikan energi untuk kalian memperbaiki hubungan dengan lebih baik, dengan mungkin berterus terang, terbuka, jujur gitu ya. Itu berbicara dari hati ke hati masing-masing gitu, yang mungkin dulu ada keperpisahan itu karena kalian nggak memberikan energi ini. Kalian nggak memberikan kejujuran, mungkin nggak memberikan keterbukaan dalam hubungan, chemistry belum kuat, dan otomatis pembicaraan dari hati ke hati kalian masing-masing belum ada gitu ya. Itu jadi kayak lebih hubungan yang mungkin penuh kemisteriusan, hubungan yang istilahnya belum seterbuka sekarang kalau kalian saat ini sudah kembali gitu ya. Itu jadi lebih ke kembali ke dalam hubungan ini dengan versi yang lebih baik gitu ya. Itu jadi lebih terbuka, jujur, berbicara dari ke hati, dari hati ke hati masing-masing gitu, yang dulu mungkin nggak memberikan energi ini gitu ya. Itu. Dan di sini kalau kalian belum istilahnya belum ada keterbukaan di sini karena kalian masih dalam keberpisahan ya, ini kalau memang kalian ingin kembali ya berikan energi ini ya. Berikan energi kejujuran, keterbukaan ya. Berbicara dari hati ke hati kalian masing-masing. Jadi nggak ada kesalahpahaman, biasanya seperti itu gitu. Kalian saling menyadari semuanya gitu kan. Itu kalau misalkan ada masalah ya kalian bicarakan bareng-bareng dari hati ke hati kan gitu. Jadi penyelesaiannya ini lebih ke penyelesaian yang secara dewasa gitu ya, karena dengan komunikasi yang terbuka gitu ya. Lebih baik kalian terbuka, ngerasa sakit daripada tertutup nggak mendapatkan jawabannya. Itu malah justru akan lebih sakit lagi kan gitu ya. Itu
Yang pasti di sini dengan keterbukaan ini otomatis memberikan kebermanfaatan dalam hubungan kalian gitu ya. Dan kemudian di sini ada this could be the one. Kalian kembali ini saat ini kalian nggak ingin berpisah lagi nih dengan seseorang ini ya, karena kalian ingin adanya kebersamaan, bersatu selamanya gitu. Itu jadi kalau kalian menginginkan untuk kembali ke dalam hubungan, selama-lamanya kalian ingin bersatu, ada kebersamaan, ya usahakan itu dengan effort kalian gitu ya. Kalian saling mengusahakan di sini, jangan hanya sebelah pihak gitu. Kalau sebelah pihak otomatis nggak akan tercapai nih untuk bisa adanya kebersamaan kan gitu. Kalau kalian ini menginginkan untuk adanya kebersamaan berdua ya, otomatis kedua belah pihak harus memberikan effortnya di situ gitu ya, memberikan usaha, memberikan perjuangan di hubungan kan gitu. Itu jadi ini untuk pesannya untuk Leo, kalian sama-sama ya, sama-sama mengusahakan untuk hubungan ini agar bisa lebih bersama-sama lagi, bersatu ke depannya. Jadi ada usaha kedua belah pihak gitu ya. Itu. Jadi kalau di sini dengan energi seperti itu kalian kembali ke dalam hubungan lebih baik, bisa kalian ada kebersatuan selamanya ya, bersatu selamanya di sini. Itu ya. Yang pasti meskipun kalian separation, ada keperpisahan ini memang Tuhan memberikan itu ya, agar kalian berproses untuk pendewasaan diri masing-masing gitu ya. Itu oke, itu untuk hubungan asmara. Dan kemudian untuk segi yang lainnya, karir, keuangan, bisnis, usaha, atau mungkin hubungan asmara masih masuk di sini, kalian sesuaikan aja ini untuk pesannya yang harus kamu tahu di sini Leo ya. Itu di sini ada Five of Swords. Komunikasi kalian ini mungkin kalau kalian yang sudah kembali kali ya, komunikasi kalian ini baru setengah jalan nih ya. Itu istilahnya kalian melewati proses, ada komunikasi yang mungkin belum belum nyampe ke apa yang kalian inginkan gitu ya. Dan ini masih taraf proses, masih taraf berjalan nih hubungan asmara gitu. Itu kalau di sini misalkan kalian yang masih ada separation, masih ada keberpisahan ya, ini membutuhkan usaha lagi, setengah jalan lagi untuk kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kalian gitu. Pikirkan dengan logika di sini untuk gimana cara menyelesaikan permasalahan gitu ya. Pikirkan dengan secara realita ya, karena kalau logika itu menyangkutnya kan realita gitu. Itu tujuan kalian apa, penyelesaian kalian bagaimana gitu tuh kalian pikirkan matang-matang di sini ya. Tinggal setengah aja, tinggal setengah jalan, tinggal setengah permasalahan yang belum terselesaikan mungkin ya. Itu kalian usahakan itu agar bisa sempurna untuk kalian bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya. Itu dan di sini kalau kalian sudah bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan logika kalian, dengan pikiran kalian, realita kalian, kalian bisa memberi. Di sini ada Six of Pentacles ya. Kalian bisa memberi ke dalam hubungan lebih baik atau saling memberi dan menerima ya. Kalau misalkan di sini hubungannya lebih baik ya, otomatis kalian bisa saling support satu sama lain, saling membantu, saling tolong menolong gitu di sini di hubungan ya. Itu kalau di karir, keuangan, bisnis, usaha ya mungkin di sini membutuhkan untuk kalian mengeluarkan modal dulu nih, mungkin seperti itu ya, atau bersedekah dulu baru kalian mendapatkan masukan yang lebih yang di luar kalian keluarkan gitu ya, seperti itu. Jadi di sini lebih ke keluarkan dulu, sedekah dulu gitu, atau membantu orang lain dulu dengan materi kalian gitu, nanti kembalinya akan lebih baik ke kalian, mungkin dengan lebih dari materi yang kalian kasih ke orang lain, atau mungkin misalkan kalian bersedekah sedikit, nanti yang didapatkan nanti lebih banyak, atau mungkin dengan hal-hal yang balasannya itu dengan hal-hal yang memudahkan kalian untuk segala permasalahan yang kalian lewati gitu kan.
istilahnya kita bersedekah itu kan nggak harus kembali dengan uang sama uang kan gitu ya, materi dengan materi kan nggak gitu. Biasanya kita bersedekah itu akan memudahkan semua proses kehidupan kalian ya, itu diberikan kemudahan-kemudahan lah untuk dari Tuhan untuk kalian gitu kan, kalau bersedekah dengan ikhlas gitu, meskipun bersedekahnya dengan materi tetapi kembalinya bisa dengan materi juga, tetapi mungkin bisa dengan kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan dari orang lain gitu ya, kemudahan dari semua proses kehidupan kalian yang mungkin ada proses yang merasa kalian ada kesulitan di situ, dan dengan bersedekah ini pun juga akan memudahkan segala proses di kehidupan kalian gitu ya. Kalau ada kesulitan tersendiri kan gitu. Jadi niatkan dengan ikhlas, kalau memang kalian ingin memberi, bersedekah, menolong gitu. Nanti ini nggak akan istilahnya nggak akan pergi dari kalian ya. Ini justru malah akan kembali lebih dan lebih untuk kalian gitu. Ya, itu. Kalau di hubungan asmara ya berikan kebaikan-kebaikan di sini gitu ya. Kembali ke dalam hubungan lebih baik gitu, berikan ke kejujuran kalian, cinta kalian gitu. Itu berikan energi yang baiklah untuk hubungan kalian ya. Itu hubungan asmara ya. Itu. Dan di sini ada the lovers, yang mana ini adalah jodoh kalian, say. Gitu ya, untuk si Leo ya. Seseorang ini adalah seseorang yang memang didatangkan ke Leo adalah jodoh untuk Leo nih yang dia datang gitu ya. Itu yang memang ini seseorang yang sudah ada di masa lalu kalian gitu, dan kembali lagi ke dalam hubungan yang memang kalian dipertemukan karena jodoh gitu ya. Itu ini mungkin karena kebaikan-kebaikan kalian yang sudah ditabur di masa lalu, atau mungkin yang kemarin-kemarin kalian sudah tabur, bersedekah, membantu, atau apapun itu, baik dengan orang ini atau mungkin dengan yang lainnya. Justru dia didatangkan ke Leonya ya sebagai jodoh yang memang kalian harapkan kan gitu ya. Itu. Jadi jangan merasa jangan merasa berat kalau kalian memang ingin membantu, menolong ya, bersedekah gitu. Ikhlaskan semuanya. Pasti yang akan kembali justru akan lebih banyak, lebih mempermudah segalanya gitu ya. Di hubungan asmara pun juga dia didatangkan ke Leonya sebagai jodoh gitu. Yang mungkin ini diharapkan Leo benar-benar mengharapkan jodoh ini kan gitu ya. Itu, dan otomatis kan dimudahkan dengan datangnya jodoh di sini kan gitu ya. Itu kalau di hubungan asmara di sini. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya ini adalah karir yang memang jodoh untuk kalian. Kalian suka di situ, pas di situ, penupangan dari segi materi ya di situ gitu. Kalian jalani dengan kebahagiaan, dengan senang hati. Meskipun ada permasalahan tapi kalian fokus di situ ya. Ini adalah jodoh di karir keuangan bisnis usaha yang selama ini kalian jalani kan gitu ya. Itu, dan ini otomatis kan akan memberikan progres ke depan yang lebih baik kan gitu. Dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle ya, untuk kalian yang istilahnya di sini kayak mungkin dari segi karir keuangan bisnis usaha ini kalian sudah mapan di sini ya. Sudah sebagai queen ya. Istilahnya sebagai mungkin kalian mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau di karir yang saat ini dijalani ya mungkin kalian berposisi sebagai pemimpin gitu ya, mungkin nomor 2 gitu kan. Queen itu kan nomor 2 ya. Itu atau sebagai bos mungkin ya, seperti itu, atau mungkin karir kalian di suatu instansi atau institusi terkait ini kalian berposisi yang mapan di situ gitu ya, punya pangkat jabatan, atau yang pasti mapan lah posisi kalian gitu. Itu mungkin istilahnya ini yang diinginkan kalian, atau memang kalian berada di posisi itu, dan mungkin ada perubahan-perubahan tersendiri yang kemarin-kemarin yang membuat kalian ada
up and down-nya di situ gitu kan. Itu jadi untuk kedepannya karena ini memang jodoh di kalian di karir keuangan bisnis usaha ini ya, otomatis di sini akan lebih baik ada peningkatan-peningkatan di situ dan kalian mapan sebagai sosok seorang pemimpin ya, sosok seorang wanita karir di sini yang mempunyai posisi yang bagus gitu ya. Itu. Dan di sini kalau saya lihatnya kalian ini seseorang yang mempunyai karakter lembut tapi tegas gitu ya, mempunyai komitmen. Kalau memang diberikan tanggung jawab kalian komitmen di situ. Kalau kalian dalam hubungannya kalian seseorang yang setia menunggu dia dengan dianya kembali kan kalian sama-sama setia nih karena kembali energinya sama, chemistry kan gitu ya. Kalian sama-sama setia orangnya lembut tetapi tegas gitu kan, suka memberikan kejutan-kejutan tersendiri, kebahagiaan-kebahagiaan tersendiri dalam hubungan asmara mungkin seperti itu ya. Dan ini karakter ada di kalian berdua ya itu. Jadi di sini untuk Queen of Pentacle ini ada di energi kalian gitu ya. Itu kalau di hubungan asmara kalian sama-sama setia di sini. Tuh. Kalau kalian misalkan belum ya karena ini pesannya, misalkan kalian belum ya berikan energi ini untuk ke kalian. Kalau memang kalian benar-benar menginginkan seseorang yang kembali ini ya, itu berikan berikan kesetiaan kalian gitu ya, tanggung jawab kalian atau komitmen kalian yang lebih serius dalam hubungan gitu ya. Jangan mempermainkan hubungan gitu karena semua yang energi yang tidak baik itu juga akan kembali ke kalian juga gitu ya. Itu kalau kalian mempermainkan hubungan juga nanti kembalinya ke kalian juga seperti itu kan gitu. Itu usahakan untuk kalian kalau memang benar-benar kalian bisa memberikan hubungan yang setia ya berikan kesetiaan kalian ya. Karena itu justru akan lebih baik di situ. Gitu ya. Istilahnya kalau misalkan ada permasalahan nih selesaikan dengan bijak, selesaikan dengan jujur terbuka itu justru akan lebih baik hubungannya kan gitu ya, nggak menunda-nunda waktu untuk kalian menyelesaikan masalah kan gitu. Jadi kalian bisa sama-sama jujur terbuka kalau ada masalah gitu kan, sama-sama setia gitu. Itu akan memberikan energi baik dalam hubungan ya. Itu Oke. Ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Temperance untuk kalian yang saat ini lagi nyaman-nyaman aja, tenang, tenang-tenang aja ya. Kalian rasakan itu gitu ya. Kalian nikmati itu, energi ketenangan, kenyamanan ya, kesabaran gitu. Itu nikmati karena memang itu diberikan Tuhan untuk kalian waktunya saat ini gitu ya, kalian mendapatkan ketenangan, kenyamanan di sini gitu. Tapi kalau kalian saat ini lagi melewati proses yang kurang nyaman, mungkin ada emosi, ada amarah, kalian tenangkan aja di sini dulu ya. Tenangkan dulu, berikan energi kebahagiaan untuk kalian ya. Di sini berikan keseimbangan di kehidupan kalian sendiri ya, agar kalian tidak jatuh gitu ya. Berikan keseimbangan untuk kehidupan kalian sendiri, yang mana di sini Tuhan akan selalu melindungi kalian. Jangan khawatir ya kalau misalkan kalian berada di posisi yang mungkin kok kayak agak jatuh nih gitu ya. Itu pasti Tuhan akan memberikan keseimbangan di situ juga kan gitu ya. Itu yang pasti di sini. Kalau kalian yang masih ada emosi, tenangkan diri, jangan larut dalam emosi, jangan larut dalam kemarahan mungkin seperti itu karena akan merugikan kalian sendiri kan gitu ya. Itu. Dan otomatis kalau kalian bisa tenang di sini ada pelangi, ada sinar matahari, jadi kalian akan mendapatkan jalan keluarnya, akan mendapatkan keindahan dan kebahagiaan dalam kehidupan kalian. Seimbangkan semuanya untuk kalian sendiri, apapun energinya gitu ya. Itu. Dan di sini ada Ten of Cup. Ini yang ingin kalian dapatkan di sini atau yang ingin kalian wujudkan ya, yaitu untuk
mempunyai keluarga kecil bahagia sejahtera di sini. Ini ada sepasang suami istri dan anak-anak gitu ya. Kalian ingin mewujudkan ini. Kalau misalkan kalian yang saat ini berada dalam proses hubungan dengan seseorang yang memang jodoh kalian, ya ini kalian ingin mewujudkan hubungan yang seperti ini, hubungan yang ada bahagia bersama-sama keluarga kecil gitu ya, bersama suami atau istri atau anak-anak gitu, dengan kehappyan dalam rumah tangga, dengan ketenangan ya, kenyamanan, kebahagiaan gitu ya. Itu dan di sini mungkin dia didatangkan jodoh ke Leonya ya, karena memang tujuan Tuhan itu memberikan untuk di kehidupan kalian ini agar ada kebahagiaan dalam satu keluarga kalian yang lengkap ya, yang ada suami, istri, dan anak-anak kan gitu. Nah itu. Kalau kalian misalkan belum mencapai ini ya, kalau memang kalian kayak mungkin ada permasalahan dalam rumah tangga kalian, mungkin dengan istri atau suami, dengan anak gitu ya, itu kalau memang ada permasalahan kalian selesaikan dengan bicara jujur terbuka, cari jalan keluarnya, bukan tanya tentang kenapa ada permasalahan ini, tapi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Itu yang harus kalian lakukan dalam rumah tangga ya, agar kalian mempunyai jalan keluar di setiap permasalahan kan gitu ya, itu, dan kalian bisa mencapai keluarga kecil yang bahagia gitu. Oke, dan kemudian di sini kalau di karir keuangan bisnis usaha ya, ini kalian melewati proses tadi ya, mungkin ada kemarahan, yang mungkin ada perubahan juga ya, kalian selesaikan dengan komunikasi yang mungkin baru setengah kalian lewati, kalian selesaikan dalam permasalahan itu agar bisa benar-benar sempurna terselesaikan 100% kan gitu ya, gitu, agar kalian bisa happy, bahagia bersama keluarga kecil kalian gitu kan. Dan kemudian di sini ada the board. Untuk kalian yang saat ini lagi komunikasi intens ya, ini kalau saya lihatnya mungkin kalian sudah kembali ke dalam hubungan kali ya di sini. Untuk saat ini kalian yang memberikan komunikasi yang intens ini, pergunakan komunikasi itu ya. Itu jangan dengarkan kata-kata sumbang di luaran sana tentang hubungan kalian gitu, yang barangkali mungkin kalian ngerasa kok kayak ada seseorang yang nggak suka di hubungan kalian gitu kan. Itu hilangkan aja, istilahnya nggak usah kalian tanggapi ya, nggak usah kalian tanggapi tentang omongan-omongan orang yang ada di luaran yang mungkin memberikan ketidakbaikan dalam hubungan gitu kan. Itu abaikan aja gitu ya, berikan aja komunikasi yang lebih baik di hubungan kalian aja, fokus ke hubungan kalian gitu, nggak usah mendengarkan kata sumbang di luaran gitu ya. Yang pasti kalau kalian bisa saling memberikan komunikasi yang lebih baik dalam hubungan asmara ya, ini otomatis kedepannya akan lebih baik hubungan kalian kan gitu ya. Apalagi kalian yang LDR, ini yang dibutuhkan adalah komunikasi ya say, gitu ya, itu agar kalian ada kelanggengan dalam hubungan kan gitu, lebih baik ke depan gitu ya. Itu, dan di sini ada the mountain. Mungkin kalian di sini komunikasi mungkin agak ngerasa susah mungkin ya, karena kalian LDR di sini. LDR mungkin beda kota atau mungkin beda provinsi ya, seperti itu. Itu kalian ini batasnya batas gunung di sini gitu ya, mungkin beda provinsi atau kota di sini, yang mana kalian ingin gimana caranya agar perbedaan di sini bisa kalian capai bareng-bareng gitu ya. Meskipun mungkin sulit untuk mencapai puncak gunung di sini, tetapi kalian bisa ya, perlahan tapi pasti kalian bisa mencapai ke puncak gunung, yang pada akhirnya di puncak gunung kalian merasa lega, fresh, bisa melihat pemandangan sana sini dengan keindahan yang luar biasa gitu kan, memberikan energi kebahagiaan di kalian gitu. Kalian kayak ngerasa puas nih, perjuangan bisa
kalian dapatkan hasilnya kan gitu ya. Kalau bisa naik gunung nyampe ke puncak kan gitu. Itu dan di sini meskipun sulit tetapi kalian bisa. Di sini meskipun ada perbedaan tetapi kalian bisa. Yang pasti ini untuk pesan di sini yaitu berikan komunikasi yang intens ya. Kalau kalian LDR nih, berikan komunikasi yang intens. Jangan menganggap komunikasi itu sebagai nomor 2 di hubungan. Enggak akan bisa di situ ya. Karena kalau LDR yang pasti tentang komunikasi. Intinya itu. Kalau komunikasi baik, ya hubungan akan langgeng, akan baik-baik saja kan gitu ya. Tapi kalau komunikasi tersendat, komunikasi istilahnya yang memberikan hanya satu orang ya itu nggak akan berbalas kan gitu ya itu. Kalau misalkan nih kalian LDR gara-gara tentang karir keuangan bisnis usaha gitu ya. Ya memang kalian sibuk masing-masing di sini. Tetapi ada waktunya kan nggak setiap hari kalian kerja terus-menerus full kan nggak juga gitu kan. Ada waktunya di mana kalian harus memberikan komunikasi entah mungkin hanya sebagai eh, apa ya, istilahnya kayak menanyakan tentang say hello gitu, eee, udah makan atau belum, atau lagi apa gitu ya. Itu, istilahnya ya memberikan komunikasi yang meskipun kecil tetapi itu akan bermanfaat sekali kalau kalian LDR ya. Nggak harus bucin yang tiap saat, tiap, waktu kalian menanyakan lagi apa, makan sama apa, dengan siapa, minum apa, enggak kayak gitu juga gitu kan. Itu, yang pasti untuk komunikasi ya berikan komunikasi yang apa namanya, komunikasi yang high quality gitu ya, kualitas terbaik dalam komunikasi gitu. Ya itu jadi kalau memang kalian sama-sama sibuk nih karena LDR, waktu untuk berkomunikasi ya gunakan dengan baik gitu ya. Itu jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang, diberikan di kalian dalam hubungan asmara gitu kan. Kalau kalian sama-sama sibuk gitu ya, itu jadi, eee, nanti kalian akan tahu sendiri kok manfaat dari komunikasi itu, gitu kan. Kalau di hubungan asmara ya, itu. Jadi akan lebih mempererat kalian, itu. Nggak harus nggak harus full setiap hari komunikasi, nggak akan bisa seperti itu, karena akan ada kebosanan juga di komunikasi, dengan energi itu ya, itu. Tapi kalau kalian memberikan komunikasi yang high quality, komunikasi yang, dengan kualitas terbaik gitu, itu justru akan berpengaruh besar di hubungan kalian dan akan memberikan kelanggengan dalam hubungan ya. Itu pesan di kalian kalau komunikasi kalian LDR gitu ya. Itu dan untuk mencapai bersama-sama untuk ke puncak gunung dengan kalian, 2 orang yang mempunyai satu tujuan ke depan ya meskipun susah kalau kalian komunikasi baik kalian akan bisa mencapai ke puncak gunung bersama-sama ya, melihat keindahan di lewat atas gunung bersama gitu kan, mendapatkan kebahagiaan karena bisa mencapai tujuan kalian kan gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada clock, ini waktu. Untuk kalian yang lagi mempertimbangkan waktu nih, entah di hubungan asmara atau di segi karir keuangan bisnis usaha ya. Ini waktu bermanfaat sekali di sini dengan clock ini ya. Itu. Dan mungkin kalian menginginkan kalau misalkan kalian ingin kembali ke dalam hubungan yang belum kembali nih, ini hanya membutuhkan waktu sebentar. Otomatis kalian akan ada yang kembali ke dalam hubungan kok ya. Itu. Yang pasti kalian sabar aja untuk menunggu waktunya kan gitu. Kalau memang Tuhan mendatangkan jodoh kalian, ini otomatis jodoh akan didatangkan ke kalian tepat waktu gitu ya. Itu. Kalau di karir keuangan bisnis usaha ya ini mungkin membutuhkan waktu di kalian gitu ya. Istilahnya waktu sangat penting di kalian ini. Itu ya. Mempertimbangkan waktu di sini untuk semuanya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kalian ya. Itu. Dan kemudian di sini ada the gentleman, ini seorang pemimpin.
Mungkin Leo yang sebagai seorang pemimpin di sini ya, mempunyai energi maskulin mungkin di kalian laki-laki, atau mungkin si dianya yang laki-laki. Yang pasti energinya maskulin di sini, energi hubungan kalian di sini adalah energi maskulin. Maskulin, maaf, gentleman ini ya. Ini gentleman, ini lebih ke seorang pemimpin ya. Kalau maskulin itu kan seorang laki-laki gitu. Lebih ke seorang pemimpin di sini. Ini entah si Leo atau si dianya ini mempunyai karakter sosok pemimpin, tegas, berwibawa gitu ya, orangnya seperti itu. Atau memang kedudukannya kedudukan seorang pemimpin gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini energinya ya. Itu yang pasti di sini lebih ke yang akan datang ke Leo ini adalah, kalau misalkan dia laki-laki ya dia mempunyai karakter seperti itu, datang ke Leo sebagai jodoh Leonya gitu ya. Tapi kalau si Leonya yang akan datang ke dia yang mungkin seorang laki-laki ya, mungkin si Leonya mempunyai karakter ini gitu ya. Itu kalau kalian di sini berada dalam posisi sebagai sosok seorang pemimpin atau mempunyai karakter pemimpin ya, berikan kepemimpinan kalian lebih baik gitu ya. Jangan terlalu otoriter ya. Kalau kalian memaksa kehendak atau otoriter ke pasangan apalagi ya, itu nggak akan bisa mendapatkan hasil yang baik kan gitu. Karena akan ada pertentangan, akan ada keterpaksaan di situ yang memberikan energi tindakan nggak baik gitu ya, dengan keterpaksaan kan gitu. Kalau otoriter kan kayak dipaksa kan gitu ya. Itu, tapi kalian gunakan dengan karakter kepemimpinan kalian ini ya, berikan sosok yang mungkin kalian diam aja udah kelihatan wibawanya gitu. Pasangan atau mungkin orang lain kalau kalian berada di karir keuangan bisnis usaha ya, dia ngelihat kalian pun akan ngerasa sungkan gitu ya, ngerasa nggak enak sendiri gitu, seperti itu. Karena kalian mempunyai karakter wibawa di sini kan gitu. Nggak usah kalian yang harus otoriter ini itu, kalau memang kalian mempunyai karakter wibawa ya, orang lain malah justru akan melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin tanpa harus disuruh kalian kan gitu ya, seperti itu. Gunakan kepemimpinan kalian di sini dengan baik ya, itu. Dan di sini seseorang ini akan otomatis yang akan jadi jodoh Leo kali ya, atau sebaliknya gitu. Yang pasti ini sosok seorang pemimpin, sosok seorang laki-laki yang mempunyai karakter itu. Kalau kalian perempuan ya, ini nggak harus semua laki-laki kan, yang reading di sini kan perempuan juga banyak gitu kan. Kalau kalian sosok seorang perempuan ya, kalian mempunyai sisi selain feminin gitu ya. Kalian mempunyai sisi tegas di sini, ada aura wibawa gitu kan. Aura pemimpin gitu ya, itu. Gunakan kelebihan kalian di sini gitu ya, seperti itu. Jadi akan lebih bermanfaat kalau kalian memberikan lewat kebaikan-kebaikan secara kepemimpinan kalian gitu ya, entah kalian ini perempuan atau laki-laki gitu ya. Itu. Dan di sini ada kompas. Ini arahnya menuju ke Leo. Semuanya ini energinya arahnya menuju ke Leo ya. Entah ini jodoh, entah ini karir keuangan yang mapan, atau mungkin di sini kayak kalian ingin membina keluarga kecil yang bahagia. Ini ada kebahagiaan yang mengarah ke Leonya gitu ya. Kalau hubungan asmara kalian menginginkan untuk adanya hubungan kembali dengan mempunyai energi yang baik ya, ini akan menuju ke Leonya gitu ya. Itu kalau misalkan kalian ingin mencapai puncak gunung, kalian harus melewati mungkin ada kesulitan tersendiri di situ ya, jalani semua ya, jalani prosesnya gitu, entah itu sulit atau mudah gitu, jalani prosesnya dengan ikhlas, dengan sabar. Kalian berdua akan mencapai puncak bersama-sama ya, dengan dari tujuan kalian gitu. Karena ini arahnya menuju ke Leo, dan kalau di hubungan asmara ya menuju ke hubungan kalian berdua kan gitu ya.
itu. Dan, di sini lebih ke, lewati proses dengan sebaik mungkin ya, dengan keikhlasan. Pada saatnya nanti ya, ada saat yang tepat di mana kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Kayak kata yang akan indah pada waktunya itu memang ada gitu ya. Itu meskipun mungkin kalian memungkiri kata-kata itu, tetapi kalau kalian menjalani proses, kalian lebih ke memberikan energi kepekaan kalian ya, akan indah pada waktunya, itu pasti akan ada, benar-benar ada dan diberikan Tuhan ke kalian kan gitu ya. Itu yang pasti jalani baik-baik proses kehidupan kalian dengan memberikan energi penuh cinta, penuh kebaikan. Hasilnya kembali ke kalian juga lebih baik, lebih penuh cinta ke kalian gitu ya. Di hubungan dengan jodoh juga akan lebih baik hasilnya. Kalian bisa sama-sama saling percaya, saling yakin, cinta, sayang gitu ya. Energi saling akan ada di kalian yang lebih baik pastinya kan ya. Itu. Oke, itu hasilnya Leo, untuk pesan yang harus kalian ketahui di sini di hubungan asmara atau segi yang lainnya ya. Itu. Oke, kalau misalkan di karir keuangan, bisnis usaha, di sini saya tambahkan mungkin memang harus kalian lewati meskipun ada kesulitan untuk kalian naik gunung gitu ya, itu tetapi kalian bisa ya, jangan pesimis, kalian optimis aja untuk mencapai. Pasti ada saatnya kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Itu ya, saya rasa cukup. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain, Leo. Saya akhiri. Assalamualaikum.